Halo guys, jumpa lagi saya Rizal Adam dari channel Dagang Aja. Di video kali ini saya mau share gimana sih cara efektif menentukan promosi di Lazada ya. Seperti flexi combo, voucher, free shipping ya. Simak video ini sampai habis ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya dapat insight-insight terbaru seputar jualan online. Oke guys, kita langsung coret-coret aja ya guys ya. Sebentar. Oh, ini saya perkecil dulu ini muka saya nih. Muka saya perkecil dulu biar nggak nutupin nih guys. Menghilang. Tenggelam. Tenggelamnya gini guys. Udah gini aja guys. Nutupin jam guys. Oke, nah. Kita tulis dulu ya guys judulnya guys. Nah, ini. Oke, kita beri judul dulu nih, cara efektif menentukan promosi di Lazada. Jadi kayak flexi combo, voucher, free shipping ya guys. Nah, kayak gitu guys. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, efektif itu maksudnya gimana sih guys gitu. Ya, kalau kita gambar grafik ya guys ya. Ini grafik promosi ya. Jadi kalau promosi kita gencar, biasanya kecenderungannya emang omsetnya naik guys gitu. Tapi sebaliknya profitnya turun guys. Nah, ini profit ya. Ini omset gitu guys. Nah, disclaimer dulu nih guys ya. Jadi promosi yang kali ini yang saya jelasin ini emang tujuannya buat penjualan atau konversi ya guys, bukan tujuan promosi sebagai brand awareness atau guide traffic doang gitu, guide traffic doang ya guys. Jadi memang ini tujuannya untuk konversi gitu. Jadi kita harus mikirin hasil akhir omset kayak gitu dan profit kayak gitu sih guys. Nah, biasanya kalau saya nggak pakai promosi deh gitu ya di area sini ya, promosinya kecil gitu atau nggak pakai gitu ya. Profit saya oke sih, masih gede gitu, tapi omsetnya ya gitu-gitu aja kayak gitu. Nah, di sisi lain ya, udah saya gedein aja promosi segede-gedenya gitu ya, omsetnya naik gitu tapi profitnya ya tipis gitu. Jangan sampai ya kerja bakti sih guys gitu ya, ada ya karyawan juga gitu ya guys, atau ada fixed cost yang lain lah guys gitu. Nah, efektif itu gimana sih maksudnya ya di area ini, titik ini gitu ya. Promosi nggak gede-gede amat, nggak kecil-kecil amat, tapi menghasilkan omset dan profit yang optimum guys gitu. Jadi ya paling nggak area inilah guys gitu. Area di sini bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini ya. Dikit-dikit di sini nggak apa-apa lah gitu. Tapi profitnya masih gede. Nah, itu depend on profit kita ya. Dan kita mau nge-share ke budget promosi itu ngambil berapa persen sih dari omset, dari harga jual. Nah, kalau kita gambar nih guys ya. Kalau kita breakdown ya, ini harga, ini price ya guys ya, price, harga jual ya, harga jual. Nah, komponennya adalah biasanya ini kita tarik dulu ya guys ya. Ini modal ya, yang sini ini modal atau HPP ya, HPP atau cost-nya ya, cost itu. Kalau ini profit ya, profit, tapi masih kotor kayak gitu guys. Nah, kalau promosi tujuannya emang untuk konversi, emang biasanya ngambil dari si profit kotor itu. Jadi ini kalau di Lazada ya, di Lazada itu ada ini campaign kayak gitu, campaign biasanya keluarannya gitu. Jadi biasanya mau turun berapa persen campaign Lazada kayak gitu ya guys ya. Terus ini apalagi nih promosi ya, ini promosi gratis gitu, tapi kita ngeluarin budget ya guys gitu, ngeluarin budget yang ambil dari profit kotor ya. Ini yang mau kita bahas ini, flexi combo, free shipping ya, voucher kayak gitu. Belum lagi sebenarnya kalau di Lazada itu ada iklan kayak gitu, iklan ada lagi. Ini bisa gabung campaign, bisa gabung dan promosi atau terpisah, tergantung strategi kita ya. Mungkin campaign buat produk tertentu gitu, promosi buat beda produk lain juga kayak gitu, bisa distrategin atau dibarengin juga bisa, monggo kayak gitu. Nah, iklan, terus ini iklan tuh ya ada affiliate sama iklan produk bersponsor
terus ada juga iklan search ya, itu iklan pencarian kayak gitu guys gitu. Ya yang lain mungkin ini nih campaign, kalau di Lazada flash sale juga ya, flash sale kayak gitulah pokoknya, campaign lah kayak gitu guys. Nah kita baru nanti dapat netnya berapa gitu, netnya berapa, net profit ya dari penjualan kita. Tapi ya ujung-ujungnya nanti ada kebagi juga gitu untuk fixed cost kayak gitu sih guys gitu, fixed cost, terus ya pengeluaran lain lah gitu, mungkin ada untuk development, terus atau untuk dividen ya, dividen buat apa ya, owner atau buat kalau ada investor kayak gitu sih guys gitu. Nah ini kita yang mau bahas nih guys ya, promosi ya, ini yang mau kita bahas, ini kita tarik sini aja guys. Nah kita coba gambar tabel ya guys ya, ini tabel ya guys, tabel kita bikin tabel ya. Nah di sini mungkin promosi ya, promosi. Nah terus ini itu apa ya, kriteria ini diskonnya berapa kayak gitu. Ini mau voucher, flexi combo, ini free shipping ya guys gitu. Nah kita harus set nih kriteria. Nah sebelumnya kita studi case dulu lah, studi case. Jadi katakanlah ini profit itu berapa ya, profit 30% ya, 30% lah gitu, profit 30%, profit kotor ya guys. Nah kita sebenarnya mau targetin mau kepotong berapa persen sih kayak gitu guys gitu. Nah untuk fitur promosi ini ya gitu, katakanlah 10% aja lah gitu, ya udah 20 masih oke nggak gitu. Oke, nggak apa-apa, ini produknya produk baru gitu, nggak apa-apa. Nanti kalau udah banyak review mungkin 25% lah netnya kayak gitu. Nah atau ini ya, ini barangnya ini berdarah-darah kayak gitu, jadi ya saya harus turunin rada low gitu. Nah bisa kayak gitu, tergantung strateginya kita maunya gimana sih gitu. Oke katakanlah ya udah 20% kayak gitu. Netnya 20%, netnya 20%. Ini saya tulis di bawah aja deh, netnya 20%, berarti ya udah motongnya 10% aja deh gitu. Oke, 10% maksudnya 10% tuh mau dipakai semua enggak ini fitur ini gitu. Nah kalau menurut saya sih paling tidak flexi combo lah, flexi combo itu lumayan efeknya bagus gitu, paling tidak kalau tiga-tiganya bisa. Nah ini mungkin kita kasih contoh dulu ya, mungkin langsung tiga-tiganya aja lah gitu biar semua kebahas gitu. Nah ini voucher. Nah voucher itu sebenarnya tujuannya apa sih gitu, kita kasih voucher itu tujuannya apa ya. Voucher itu tujuannya sebenarnya itu voucher ya, ini tujuannya emang meningkatkan ini AOV ya guys ya. AOV itu average order value, jadi meningkatkan pendapatan per pembeli gitu, meningkatkan basket size, jadi basket size. Jadi makanya kok kita set kriteria itu lebih tinggi, basket size. Nah yang disarankan oleh Lazada sendiri misalnya rata-rata AOV, average order value-nya ya, rata-rata pembeli itu ternyata misal membeli 50.000 gitu. Nah dari Lazada tuh emang nyaranin lebih tinggi, sekitar kriteria untuk bisa ngasih voucher itu 1,2 sampai 1,6 lah gitu, dikali kayak gitu. Jadi ini kita set kriterianya ya, kriterianya itu berarti anggaplah 1,2 lah ya, berarti ini janganlah ya 1,2 lah, 1,2 berarti ini 60.000 ya guys, 60.000. Nah kayak gitu, jadi orang tuh rata-rata kan beli 50.000 nih gitu, terus begitu beli loh ada voucher ya, tapi kriterianya minimal beli harus 60.000 gitu, ini minimal ya, minimal beli harus 60.000. Ya udah deh saya nyari harga paling 10.000 gitu buat nambahin biar saya dapat voucher potongan gitu, kayak gitu. Nah ini kita bisa set ya, mau diskonnya mau berapa persen kayak gitu. Nah ini kalau kita pukul rata ya, anggaplah ini mungkin 4% ya gitu. Ini mungkin ini aja ya, 4%, terus ini mungkin berjenjang kan, kalau flexi combo itu 2%, terus ada 3% kayak gitu, terus free shipping mungkin 3%. Kayak gitu guys. Jadi ini kita set ya, jadi ini kalau dijumlahin ya, jumlahin ini plus ini yang paling gede, 4 plus 3 plus 3 itu berarti 10% kayak gitu guys. Jadi nanti 20%. Nah lanjut flexi combo ya guys. Flexi combo itu membeli lebih banyak ya guys ya. Jadi kita nawarin customer ini loh,
diskon 2% kayak gitu. Kalau kamu beli misal katakanlah beli ini ya di sini ya, beli paling enggak beli 2 barang gitu, terus saya naikin deh tiernya, kalau kamu beli 3 barang 3% kayak gitu ya. Ini contoh aja ya guys ya. Ini beli pieces ya, pieces dapat 2%, 3 pieces dapat potongan 3% kayak gitu guys. Nah ini kita bisa set kayak gini guys gitu. Jadi kalau diikutin semua ya ini persenannya kecil-kecil kayak gitu sih guys. Nah terus ini free shipping ya. Nah free shipping itu sebenarnya konsepnya juga ini sih hampir sama juga ya dengan ini ya, voucher ya, karena dia meningkatkan pendapatan pembeli bisa juga gitu. Cuman di Lazada ada batasan-batasan juga gitu. Misal kali ini rata-rata kan 50.000 kalau kita pakai konsep ini ya, meningkatkan basket guide terus pakai rumus 1,2 atau 1,6 kayak gitu ya. Nah 1,2 berarti ya tetap minimal 60.000 ya, minimal 60.000 gitu. Nah kita set 3% kayak gitu. Nah berarti berapa sih kalau hitung 3% dikali 60.000 sekitar 1.800 ya guys. Nah 1.800 guys gitu. Nah di Lazada ketentuannya tuh harus minimal tuh free ongkir, subsidi ongkir ya, subsidi ongkir tuh 5.000 gitu. Kalau kita 3% ya, kalau kita patokannya 3% berarti harus minimal berapa? Jadi minimal itu kriteria minimal itu berarti orang tuh harus belanja itu berarti ini 3%, 5.000 dibagi 3% kan kayak gitu guys gitu, sekitar 160.000 gitu ya. Nah berarti ini kita set nih ya, kita set kriterianya itu bukan 60.000 ya, karena kalau 60.000 tadi 1.800 gitu. Mana sih ya, nih. Nah kita set ini minimal belanja 160.000 kayak gitu. Nah kayak gitu guys, minimal belanja 160. Nah sebenarnya tujuannya rekomendasi ini ya guys ya, rekomendasi ini memang tujuannya untuk menaikkan basket size-nya ya guys ya, dikali 1,2 atau 1,6. Lah kok nggak kali 2 aja, kali 3 ya monggo sih gitu, tapi efektif nggak gitu, karena kejauhan, karena rata-rata orang beli 50.000 guys, 50.000 terus tawarin tak kasih voucher nih kalau kamu beli 300.000 ya bisa aja, tapi nggak efektif dan nggak cepet juga gitu. Orang klaimnya agak susah, ketinggian kayak gitu, rata-rata aja 50 kayak gitu. Jadi paling nggak 70.000, 80.000 kayak gitu. Nah kalau free shipping ini gimana? Nah free shipping ini kan karena kita ada batasannya di Lazada tuh, kasih subsidi itu minimal 5.000 dan kita emang awalnya ini kita tetepin ya patokannya 3% kayak gitu. Jadi ya 160.000 kayak gitu kita set gitu. Nah ini salah satu trik juga biar orang itu, karena kriterianya beda-beda, ini 60.000 ya rada rendah ya, versi combo ya 2 pieces ya rada rendah kayak gitu, 3 pieces rada rendah, ini free shipping wah tinggi juga ya kayak gitu. Nah ini juga bisa jadi orang tuh nggak ngeklaim semuanya gitu, jadi kita menghindari ya biar nggak ngeklaim semuanya kayak gitu. Nah kalau kita diagram Vennin ya, diagram Venn, kita coba diagram Venn. Nah orang tuh bisa pakai tiga-tiganya ini guys gitu. Kalau kita ngaktifin 3 ini tadi ya, orang bisa pakai tiga-tiganya. Nah yang kita set biar kriteria orang tuh nggak pakai tiga-tiganya gitu ya, sebenarnya nggak apa-apa juga sih ya, biar profitnya masih sehat. Mungkin ini cuma kegerus berapa ya, 3-7% kayak gitu, atau 3-5% gitu ya. Kita nyari yang dia itu cuma ngambil voucher doang. Ini misal voucher ya, ini voucher, ini flexi combo, ini free shipping gitu ya. Nah dia cuma pakai ini doang gitu, atau cuma pakai flexi combo doang gitu. Kita set kriteria tadi ya, atau cuma pakai free shipping doang kayak gitu. Kalau pakai free shipping doang kayaknya usahain mungkin voucher sama free shipping itu masih oke. Nah ini, nah paling ya kita set kriteria itu ya, kriteria itu emang biar nggak ngeklaim semuanya gitu. Jadi ini kita yang harus hindarin. Ini merah aja ya. Nah yang nggak dihindarin sih, cuman nggak jadi target di sini. Yang nggak kita target tuh ini, paling nggak ini area ini ya. Kayak gitu guys, area ini juga gitu. Jadi salah 2 lah gitu, nggak apa-apa gitu. Jadi profitnya masih rada longgar juga, tapi kita emang tadi udah batasin 10% ya nggak apa-apa kalau dia
ngeklaim semuanya gitu. Artinya dia beli lebih banyak kan, di atas 160.000 kayak gitu guys, pasti gitu. Nah kayak gitu guys. Nah ini kita harus tahu dulu nih tujuannya ya. Sebelumnya harus tahu tujuannya ini. Kita ngasih flexi combo, voucher, free shipping tuh banyak sekali strategi ya. Goalnya tuh apa sih dulu? Coba kita breakdown lagi, mungkin warna pelangi lah. Mungkin kita mau naikin follower nih guys, followers ya. Kita pakai ini, pakai voucher ya, voucher. Nah vouchernya apa bentuknya? Voucher for follower kayak gitu. Nah kayak gitu guys. Nah terus contohnya kita mau naikin basket size gitu ya, basket size. Mungkin ya kita wajib banget pakai voucher sama flexi combo kayak gitu. Nah, flexi combo ini kita bisa oprek-oprek lagi nih bisnis analisis gitu. Jadi contohnya rata-rata tuh orang ternyata untuk produk ini belinya 2 gitu. 2,5 kayak gitu. Nah, berarti kita set harusnya 3 nih biar naik lagi gitu. Jadi minimal tuh 3, saya kasih misal katakan 5% contohnya ya. Terus DR-nya lagi beli 5, katakanlah ya 7%, ini contoh ya guys gitu. Jadi kalau bisnis analisis ngatakan 2 gitu ya, kita mau naikin basket size ya, basket size atau AOV ya, ini kita naikin lagi kriterianya 3 gitu. Dan ya itu perlu dites kayak gitu sih guys gitu. Lalu contohnya kita bisa target juga ini ya, goalnya itu mungkin menggait customer ya, customer baru mungkin di kota besar kayak gitu ya guys ya. Jadi misal kita karena kota terpencil ya guys gitu, ongkirnya itu si kota besar gitu, lebih memilih ongkir yang lebih murah kan, makanya kita tawarin itu free shipping. Nah free shipping itu bentuknya subsidi kayak gitu. Jadi kita tetap ujung-ujungnya nggak kalah ongkir. Jadi si customer tuh ngelihat loh ongkirnya sama, dia kasih subsidi, jadi ongkirnya sama dengan kompetitor si B katakanlah kayak gitu. Nah jadi lebih ada malah lebih murah yang jauh gitu, kayak gitu, salary yang terpencil mungkin kayak gitu guys. Nah guys, dari studi case ini ya, studi case yang ini tadi, dari studi case ini ya, kita baiknya emang harus di trial dulu gitu, trial paling nggak minimal 7 hari lah gitu, atau ya biar matang tuh 30 hari itu sebulan lah kayak gitu. Jadi nanti kita bisa cek nih mana aja yang fitur-fitur tadi yang bagus performanya, mana aja sih flexi combo atau voucher atau free shipping kayak gitu guys, efektif mana kayak gitu. Nah emang tujuannya apa yang kita cari adalah nih ROI, return of investment kayak gitu. Nah di bisnis analisis kita bisa bedah tuh di Lazada, bisnis analisis buka ya guys ya. ROI itu adalah return of investment. Nah, kalau bisa katakanlah kita ngeluarin budget promosi ya 100.000, 100k, ternyata dapat pendapatan 2 juta k. Makanya rumusnya adalah pendapatan tulis aja lah, pendapatan dibagi dengan ya yang kita keluarkan, namanya promosi ya. Atau investasinya untuk promosi itu berapa sih gitu. Jadi ini 2 juta ya, 2 juta K, 2000K ya 2 juta, disingkat aja 100K kayak gitu. Berarti kalau kita hitung ya 20 gitu. Berarti ROI-nya adalah 20 kali lah gitu, 20 kali. Berarti dengan kita menginvestasikan untuk promosi 100.000 itu dapat 20 kali lipatnya loh kayak gitu. Nah, kalau kita menghitung dalam ini kan pendapatan ya, berapa persen sih saya motong ini ya, tinggal balik aja gitu, tinggal dibalik aja, berarti 1/20 kayak gitu, berarti sekitar 5% ya kayak gitu guys. Nah dari serangkaian trial tadi ya guys ya, trial 7 hari atau sebulan, 2 bulan atau berbulan-bulan kayak gitu, kita trial kan mana yang voucher yang efektif kayak gitu. Nah di bisnis analisis itu kita bisa buka, bisa bedah gitu guys, bisa bedah. Katakanlah kita buka bisnis analisis di bagian voucher ya guys, nanti kita bisa track ya, bisa track voucher mana tuh sebenarnya yang menghasilkan ROI yang paling gede kayak gitu guys.
Kadang-kadang kita pernah pasang voucher 1, voucher 2, voucher 3 dengan skenario berbeda-beda ya guys gitu, kriteria berbeda-beda, terus persennya juga beda-beda. Ternyata oh ROI-nya bagus ini ya guys. Nah, ini bisa jadi insight. Ini kita bisa teruskan gitu, bisa jadi insight untuk strategi selanjutnya kayak gitu guys. Begitu juga dengan flexi combo dan free shipping guys gitu. Mana sih ROI yang paling gede kayak gitu. Kalau yang sekiranya nggak terlalu bagus ROI-nya, ya kita cut aja gitu, mending pilih yang paling bagus aja gitu. Begitu juga dengan free shipping, yang cari ROI yang paling tinggi kayak gitu guys. Sehingga bisa dikatakan kita sudah menemukan nih, menemukan ternyata toko saya ini cocoknya pakai voucher ini guys gitu, pakai flexi combo ini guys gitu, pakai free shipping ini guys, atau salah satu aja terus dibesarin. Contohnya saya milih flexi combo aja deh gitu, tapi penawarannya saya gedein, dari tadinya cuma 3%, gak apa-apa lah 10% kayak gitu. Nah, tapi cuma milih flexi combo doang, sehingga orang itu nggak bisa klaim semuanya kayak gitu. Jadi nggak apa-apa lah 10% kayak gitu guys gitu, ternyata lebih efektif. Nah, itu pilihan, dan hasil trial ini ya bisa dapat insight gitu, kita ambil dari mana sih yang ROI-nya paling gede kayak gitu guys. Nah, gitu saja guys penjelasan dari saya guys, semoga bermanfaat. Oh ya, ini saya gedein dulu deh. I'm coming guys, gedein segini guys. Manusia bertopi ya. Oke guys, nah gitu. Oke guys, semoga bermanfaat ya guys. Jangan lupa like dan subscribe channel ini guys, supaya lebih berkembang lagi, bisa memberikan ya apa ya insight-insight terbaru seputar jualan online gitu. Oke, semoga kita semua sehat selalu dan salam cuan. Bye bye.